Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam ini yang diampu oleh dosen Mariadi SHIMSI, kami akan menjelaskan tentang pola pendidikan Islam di era Khulafaur Rasyidin. Saya Umi Radul Jana akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Dan materi akan disampaikan oleh Siti Sarah, Nur Saprida, Cici Astasi, dan Abdul Basit. Kepadanya, kami mempersilahkan. A. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Nabi ketika beliau wafat. Jumlah Khulafaur Rasyidin ada 4, yakni 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Masa pemimpinan Khulafaur Rasyidin dimulai setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada tahun ke-11 Hijriah, di mana pada saat itu yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar terpilih setelah hasil musyawarah di suatu tempat yang bernama Saqifah Bani Sahidah. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam, khususnya pendidikan agama yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dan membimbing manusia ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap individu manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tampuk kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Mereka telah mampu menyelamatkan Islam, mengkonsolidasikannya, dan meletakkan dasar-dasar kehidupan bagi keagungan agama Islam dan umatnya. Dalam perjalanan selain melakukan ekspansi wilayah keluar Jazirah Arab, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin juga konsen dalam bidang pendidikan. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh keempat penerus Rasulullah tersebut. Beberapa masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Lalu bagaimana model atau pola pendidikan Islam pada masa tersebut? Sebagai individu hidup dalam era globalisasi ini, kita perlu mengetahui secara detail tentang pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Berikut pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11 hingga 13 Hijriah atau 632 hingga 634 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Pertama, pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. 2. Pendidikan akhlak seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. 3. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. 4. Kesehatan seperti tentang kebersihan. Gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Menurut Ahmad Syalabi, lembaga untuk belajar membaca dan menulis disebut dengan kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Selanjutnya, Asama Hasan Fahmi mengatakan, kutab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasul yang terdekat. Masjid dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam serta benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan, dan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat sholat berjamaah, membaca Quran, dan sebagainya.
2. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Khalifah kedua dalam Islam juga orang kedua dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan satu di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Ia terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang sangat kuat, cekatan dan karakternya yang berterus terang. Sebelum menjadi khalifah, beliau dikenal sebagai pribadi yang keras dan tidak mengenal kompromi dan bahkan kejam. Dapat dikatakan bahwa orang yang terbesar pengaruhnya setelah Nabi dalam membentuk pemerintahan Islam dan menegaskan coraknya adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar telah menyaksikan persoalan yang timbul di kalangan kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Berdasarkan hal inilah Abu Bakar menunjuk penggantinya yaitu Umar bin Khattab, yang tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya serta belajar tentang pokok-pokok agama Islam. Pada masa ini, tuntunan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju. Sebab selama Umar memerintah, negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Ini disebabkan di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. 3. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan 23 hingga 35 Hijriah atau 644 hingga 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah termasuk saudagar besar, kaya dan sangat pemurah, menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam. Dan dari segi pusat pendidikan juga yang lebih banyak, sebab pada masa ini para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tugas mendidik dan mengajar pada masa Utsman bin Affan diserahkan pada umat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak mengangkat dan menggaji guru-guru atau pendidik. Mereka melaksanakan tugas dengan hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 fase dalam pendidikan dan pengajaran yang berlaku pada masa Utsman bin Affan, yaitu pertama, fase pendidikan. Fase pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. 2. Fase pendidikan ditekankan pada ilmu-ilmu praktis dengan maksud agar mereka dapat segera mengamalkan ajaran dan tuntunan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Fase pelajaran, yaitu ada pelajaran yang diberikan untuk menunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis seperti bahasa Arab dengan tata bahasanya, menulis, membaca, syair, dan peribahasa. Pada saat ini, umat Islam sudah tersebar luas. Mereka memerlukan pemahaman Al-Quran yang mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh alam pikirannya. 4. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 35 hingga 40 Hijriah atau 656 hingga 661 Masehi. Khalifah keempat, Khulafaur Rasyidin, juga sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ia adalah Ali bin Abi Thalib. Ia selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya
dan mengurus pemakamannya. Pendidikan yang masih berjalan seperti apa yang telah berlaku sebelumnya. Selain adanya motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina pada masa Rasulullah, juga ada tumbuh motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina oleh kaum Syiah dan Khawarij yang mengakibatkan banyaknya pandangan dan paham yang menjadi landasan dasar serta berpikir yang memberi kesempatan untuk mencerai-beraikan umat Islam mendatang. Dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali sendiri saat itu tidak sempat memikirkan masalah pendidikan, karena ada yang lebih penting dan mendesak untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kesatuan umat, tetapi Ali tidak berhasil. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.